Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Budimanta. Saya mahasiswa semester 3 di kelas B di Prodi Hukum Hindu jurusan Dharma Sastra di kampus Tah Negeri Empu Kuturan Singaraja. Baik, di sini saya akan membawakan tugas yang diberikan, yaitu tentang materi hukum pidana Hindu yang diampu oleh izin Ibu dosen Ibu Ide Ayu Aryani Kameno, Esos HM Pilh. Baik, yang pertama saya akan jelaskan apa itu pengertian hukum pidana Hindu. Saya akan ambil satu-satu. Hukum Hindu adalah hukum yang bersumber dari nilai-nilai ajaran agama Hindu yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat Hindu di Bali pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Tujuan dari hukum Hindu ini diciptakan keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian umat manusia melalui implementasinya di masyarakat untuk ajaran agama Hindu. Dan hukum pidana adalah sebuah aturan atau hukum yang dapat mengatur pelanggaran pidana atau kejahatan terhadap kepentingan umum, dan kepada pelakunya dapat diancam hukuman berupa penderitaan atau siksaan dan yang sudah tertuang dalam pidana. Jadi hukum pidana Hindu adalah hukum yang bersumber dari nilai-nilai ajaran agama Hindu yang diterapkan di kehidupan masyarakat, yang mengikat, yang harus dituruti atau dilakukan oleh agama Hindu. Jelas di sini yaitu tentang sebuah aturan atau hukum yang dapat mengatur pelanggaran lembaga ataupun secara umum pemerintah dan adapun sanksi yang diberikan dalam hukum pidana Hindu yaitu yang pertama siksaan atau siksaan berupa jasmani atau fisik, seperti pertama itu kurungan, kedua penjara. Yang kedua jenis-jenisnya sanksi denda. Sanksi denda di sini bisa itu berupa uang ataupun material yang berharga yang sudah ditentukan oleh wilayah atau masing-masing lingkungan tersebut. Yang ketiga, sanksi pemarisude atau prayascita. Sanksi pemarisude atau prayascita ini yang saya ketahui yaitu sanksi yang harus dilakukan oleh pelanggar, dalam hal ini pidana Hindu, yang berupa banten, baik itu penyucian dari lingkup perhyangan ataupun pura. Yang kedua lingkup paonga ataupun manusia, ataupun pelanggaran yang dilakukan manusia terhadap manusia lain yang menyinggung perasaan, dalam hal ini secara umum pembersihan diri sendiri. Yang ketiga hukum werta ataupun hukum berata. Hukum berata ini atau melakukan puasa secara rinci dapat dilihat pada Weda Semerti dan Kurma Purana. Seorang yang sadar pada pelanggaran atau kejahatan yang pernah dilakukan akan melakukan berata sendiri, ataupun melalui proses berata itu kita bisa merenungkan apapun kesalahan yang sudah dilanggar agar bisa berintrospeksi diri ke depan, tidak melakukan hal-hal yang tidak
yang maksudnya hal-hal yang diatur dalam Weda Semerti ataupun Menawa Dharma Sastra dan Kurma Purana. Berikut bisa saya sampaikan salah satu sanksi yang ada dalam sanksi pidana Hindu yang ada dalam kitab Menawa Dharma Sastra buku 9 yang ditulis oleh izin Bapak Dr. Puja. Dan yang pertama yaitu Yeira Bupayaya Irenamsi Manawu Wiapakar Sati Tanwu Biupayan Waksyami Dewarsi Pitri Sewita. Ini tertulis dalam maksudnya dalam kitab Menawa Dharma Sastra bab 11 di halaman 211 yang terjemahannya atau artinya, selanjutnya saya akan tetapkan jalan-jalan itu padamu yang telah dianut oleh para dewa, para resi, dan para leluhur dengan cara bagaimana seorang dapat menebus dosa-dosanya seperti yang saya tadi contohkan, yaitu bisa dengan cara kurungan atau penjara ataupun dengan pembersihan, pemarisuda ataupun prayasita, dan selanjutnya bisa dengan werta atau berata atau introksi maksudnya introspeksi diri. Dan kedua, saya ambil contoh dari kitab Menawa Dharma Sastra juga, yaitu salah satu sanksinya yaitu Triham Pratasyayam Sayam Trihamadya Daya Citam Sriyaham Paramca Naciat Prajatyam Caram Dwija. Ini tertulis dalam kitab Menawa Dharma Sastra buku bab 11 halaman 212 yang artinya seorang Dwijati atau seorang yang sudah suci secara mekar ataupun upacara yang melakukan tapa kritra yang telah diajarkan oleh Prajapati harus makan pagi saja selama 3 hari, selama 3 hari berikutnya hanya di waktu sore saja selama 3 hari berikutnya ia akan makan kalau diminta, dan selama 3 hari berikutnya harus melakukan puasa. Itu yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu sanksi-sanksinya ini menyangkut tentang werta atau berata. Baik, yang sanksi ketiga dalam kitab Menawa Dharma Sastra bab 11 halaman 213 yaitu Gomutram Gomayam Krisam Dadi Sarpih Ucodakam Ekara Tropawisya Cakri Cerem Samtapanam Smritam, yang artinya yang disebut dengan tapa sampatana ialah hidup dari kencing sapi, tahi sapi, susu asam, susu murni, dan rebusan rumput kusa, dan puasa selama sehari semalam. Itu yang tertuang dalam Weda Semerti. Dan contoh keempat yaitu dalam kitab Menawa Dharma Sastra buku 11 halaman 214 Ekaikam Gresam Ciat Triyahani Trini Purwat Triyaham Kopawasi dan Tiam Ati Ciri Crem Caran Wija, yang artinya seorang Dwijati yang melakukan tapa ati kritra harus makan selama 3 hari sebagaimana dilukiskan di atas, tetapi hanya sesuap saja.
Artinya dalam 3 hari itu hanya sesuap saja, sesuap secukupnya maksudnya. Tiap kali makan dan 3 hari selanjutnya berpuasa. Baik, yang terakhir, yang kelima, yaitu saya terjemahkan dari kitab Manawa Dharma Sastra bab 11 halaman 215, yaitu Tapta Kicram Canan Wipro Jalak Sira Gritan Nilan Prati Triham Pibedusna Sanskrit Nayi Samahitah, yaitu seorang Wijati yang melakukan tapta kicra harus minum air panas, susu panas, mentega panas, dan menghirup udara panas masing-masing selama 3 hari, dan mandi mandi sekali seraya memusatkan pikiran atau memfokuskan dengan pikiran hening. Baik, itu tadi saya jelaskan tentang arti dan beberapa jenis sanksi terhadap dalam hukum pidana Hindu yang tertuang dari Manawa Dharma Sastra, yaitu Weda Smrti. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah dan pengucapan kata yang sudah saya ucapkan, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Parama Sandi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Selamat pagi.